Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiy wa rasulullah ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Perkenalkan, nama saya Riki Maulana. Saya mahasiswa Pasca Sarjana UIN Sunan Gunung Jati Bandung, program doktoral dengan jurusan Ekonomi Syariah. Pada kesempatan ini, insya Allah saya akan memaparkan materi mata kuliah metodologi penelitian dengan judul Integrasi Pertimbangan Ekologis ke dalam Kebijakan Pertambangan Publik melalui Pendekatan Ekonomi Hijau. Jadi yang melatar belakangi penelitian ini ya diawali dari posisi strategis sektor pertambangan. Dalam ekonomi global, pertambangan menyediakan bahan baku utama bagi energi, teknologi, dan infrastruktur yang secara empiris hal ini terbukti berkontribusi yang signifikan terhadap PDB banyak negara, khususnya negara berkembang yang tentunya bergantung pada sektor ekstraktif seperti pertambangan ini. Namun, data empiris dalam hal ini menunjukkan bahwa kontribusi ekonomi tersebut itu disertai dengan biaya ekologis yang cukup tinggi. Di antaranya seperti degradasi habitat, pencemaran air dan tanah, serta peningkatkan resiko bencana lingkungan sebagaimana yang kita simak secara seksama bencana ekologis di Sumatera baru-baru akhir ini. Argumen kunci pada bagian ini adalah bahwa model pertambangan konvensional pada dasarnya itu tidak lagi memadai karena tentu akan menimbulkan trade-off antara pertumbuhan ekonomi dan berkelanjutan lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan kebijakan baru yang mana hal ini mampu menjaga fungsi ekonomi pertambangan tanpa melampaui batas daya dukungan ekologis ya. Di satu sisi mendatangkan manfaat dari pertambangan tersebut, tapi di sisi lain tentu tidak terjadi resiko-resiko yang ujungnya akan merugikan negara kita sendiri. Tantangan utama ya dalam hal ini menyoroti masalah struktural dan ekologis yang muncul akibat praktik pertambangan saat ini. Data dari berbagai studi menunjukkan bahwa aktivitas pertambangan merupakan salah satu penyumbang utama deforestasi dan kerusakan ekosistem. Aktivitas pertambangan seringkali menuntut pembukaan lahan dalam skala besar yang secara langsung menyebabkan deforestasi dan hilangnya tutupan hutan alami. Proses ini tidak hanya mengganggu keseimbangan ekosistem, tetapi juga merusak habitat flora dan fauna tentunya, meningkatkan erosi tanah dan menurunkan kualitas air akibat limbah dan sedimentasi. Dalam jangka panjang, dampak tersebut memperlemah daya dukung lingkungan dan memperbesar risiko bencana ekologis seperti banjir, longsor, terutama di wilayah dengan tata kelola pertambangan yang lemah tentunya. Yang kedua, limbah tambang dan tailing kontribusi pada perencanaan air dan tanah dalam jangka panjang. Limbah tambang dan tailing umumnya mengandung logam berat serta bahan kimia yang sangat berbahaya. Hal ini dapat meresap ke dalam tanah dan badan air di sekitarnya. Pencemaran ini berlangsung dalam jangka panjang tentunya. Karena sifat limbah yang sulit terurai sehingga menurunkan kualitas air, merusak kesuburan tanah dan membahayakan kesehatan manusia serta organisme hidup.
Tanpa pengelolaan limbah yang memadai, dampak tersebut dapat memperluas hingga mengganggu berkelanjutan lingkungan dan aktivitas ekonomi masyarakat setempat. Seterusnya itu inefisiensi pemanfaatan sumber daya menyebabkan tingginya waste intensity dan hilangnya nilai ekonomi potensial. Inefisiensi dalam pemanfaatan sumber daya khususnya pada sektor ekstraktif seperti tambang ini menyebabkan tingginya tingkat waste intensity karena sebagian besar material terbuang sebagai limbah tanpa diolah secara optimal. Kondisi seperti ini tidak hanya meningkatkan tekanan terhadap lingkungan tetapi juga mengakibatkan hilangnya nilai ekonomi potensial yang seharusnya dapat dikelola melalui pemanfaatan, peningkatan efisiensi teknologi atau penerapan prinsip ekonomi sirkular. Akibatnya, kegiatan produksi menjadi kurang berkelanjutan dan tidak memberikan manfaat ekonomi maksimal dalam jangka panjang. Permasalahan dan kesenjangan penelitian. Pada konsep ini menegaskan adanya gap kebijakan dan implementasi. Secara empiris, banyak negara telah memiliki regulasi lingkungan dan teknologi pertambangan berkelanjutan. Namun, yang pertama itu penegakan hukumnya itu tidak konsisten. Yang kedua, insentif kebijakan tentu itu tidak mendorong perubahan perilaku industri. Yang ketiga, koordinasi lintas sektor seperti lingkungan, energi, ekonomi itu masih lemah. Jadi argumentasinya pada bagian ini bahwa kebijakan publik sering diposisikan sebagai instrumen administratif bukan sebagai alat strategis transformasi ekologis. Inilah yang menciptakan kesenjangan antara tujuan berkelanjutan di tingkat normatif dan realitas operasional di lapangan, sekaligus membuka ruang kontribusi akademik penelitian ini. Pendekatan ekonomi hijau. Pendekatan ekonomi hijau ini dalam peta konsep berfungsi sebagai kerangka solusi untuk menjembatani permasalahan yang disampaikan tadi. Ekonomi hijau dalam hal ini menempatkan lingkungan sebagai core value dalam pengambilan keputusan ekonomi, bukan sekedar variabel pendukung. Data empiris praktik internasional mengukur bahwa efisiensi sumber daya dan ekonomi sirkular dapat menurunkan biaya jangka panjang. Integrasi energi terbarukan di sektor pertambangan mengurangi emisi karbon. Reklamasi dan restorasi pasca tambang meningkatkan nilai ekologis dan wilayah dan sosial di wilayah terdampak ya. Jadi berkelanjutan ekologis dan ketahanan ekonomi itu tidak bersifat saling meniadakan ya, melainkan saling memperkuat apabila didukung oleh kebijakan yang tepat tentunya. Selanjutnya itu pertambangan ramah lingkungan atau green mining sebagai titik tengah. Bagian pusat peta konsep menunjukkan bahwa green mining itu sebagai titik temu antara kepentingan ekonomi dan ekologi. Green mining itu tidak hanya dimaknai sebagai inovasi teknologi, tetapi juga hasil dari kebijakan publik yang progresif, tata kelola yang kuat, dan partisipasi pemangku kepentingan. Secara argumentatif, green mining ini menjadi yang pertama instrumen internalisasi biaya lingkungan, yang kedua itu mekanisme peningkatan efisiensi dan daya saing industri, yang ketiga sarana menjaga keberlanjutan sumber daya bagi generasi mendatang. Poin selanjutnya itu tujuan penelitian. Pada konsep menutup aluran logis dengan tujuan penelitian ini yaitu yang pertama itu mengintegrasikan prinsip ekologis ke dalam kebijakan pertambangan publik. Yang kedua menelaah efektivitas instrumen kebijakan dalam menyelaraskan ekonomi dan ekologi.
Yang ketiga itu mengidentifikasi inovasi kebijakan berbasis struktur dan praktik empiris. Jadi penelitian ini tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi strategis dan normatif tentunya, karena bertujuan memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat menjembatani kepentingan ekonomi, kepentingan lingkungan, dan kepentingan sosial dalam tata kelola pertambangan modern. Jadi secara keseluruhan, peta konsep ini menunjukkan bahwa integrasi pertimbangan ekologis dalam kebijakan pertambangan publik itu bukan pilihan, melainkan keharusan struktural. Pendekatan ekonomi hijau dalam hal ini memberikan kerangka yang memungkinkan pertambangan itu tetap menjadi motor perubahan, motor pertumbuhan ekonomi tanpa mengorbankan keberlanjutan lingkungan dan keadilan antar generasi. Selanjutnya, terkait dengan kerangka pemikiran, ada beberapa teori yang mendekati dan cukup relevan dengan penelitian ini. Yang pertama, teori ekonomi hijau, Green Economy Theory. Teori ekonomi hijau ini memandang pembangunan ekonomi itu tidak dapat dipisahkan dari keberlanjutan ekologis dan keadilan sosial. Dalam kerangka ini, modal alam, natural capital, diposisikan sebagai aset ekonomi strategis yang harus dijaga melalui kebijakan publik. Argumentasi, data, dan literatur pada teori ini, UNEP menegaskan bahwa ekonomi hijau itu bertujuan meningkatkan kesejahteraan manusia sekaligus menurunkan resiko lingkungan secara signifikan. Studi yang dilakukan oleh Kanstelan tahun 2017 menunjukkan bahwa negara yang mengintegrasikan perlindungan ekosistem dalam kebijakan ekonomi itu cenderung memiliki stabilitas pertumbuhan dalam jangka panjang. Dalam konteks pertambangan, pendekatan ini menurut pergeseran dari ekstraksi maksimal menuju efisiensi sumber daya, pembangunan rendah karbon, dan perlindungan ekosistem. Implikasi kebijakannya bahwa kebijakan pertambangan ini harus memasukkan batas ekologi sebagai variabel utama, bukan sekedar pertimbangan tambahan saja. Yang kedua itu teori tata kelola lingkungan, Environment Government Theory. Inti konsep pada teori ini yaitu menekankan bahwa keberhasilan perlindungan lingkungan itu sangat ditentukan oleh kualitas institusi, efektivitas regulasi, transparansi, dan akuntabilitas. Argumentasi, data, dan literatur pada teori ini yaitu yang pertama dilakukan penelitian oleh Delmas dan Toffel tahun 2004 dan Lockwood tahun 2010 yang menunjukkan bahwa regulasi yang kuat tanpa kapasitas kelembagaan itu sering gagal mencapai target lingkungan itu sendiri. Yang kedua, studi tata kelola pertambangan menemukan bahwa regulatory capture dan lemahnya pengawasan menyebabkan tingginya eksternalitas lingkungan. Yang ketiga, model tata kelola modern ini mendorong multi-level governance, melibatkan pemerintah pusat, daerah, masyarakat lokal, dan sektor swasta. Implikasi kebijakan bahwa kebijakan pertambangan publik ini harus dirancang sebagai sistem tata kelola terpadu yang mengkombinasikan regulasi, instrumen fiskal, dan partisipasi pemangku kepentingan. Selanjutnya yaitu teori pertambangan berkelanjutan, Sustainable Mining Theory. Inti pada konsep ini yaitu berfokus pada penyelarasan aktivitas tambang dengan tujuan ekologis dan sosial dalam jangka panjang. Argumentasi, data, dan literatur pada teori ini, jadi literatur empiris menunjukkan bahwa inovasi teknologi efisiensi energi dan reklamasi pasca tambang ini mampu menekan lingkungan secara signifikan. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Anadon tahun 2016 menegaskan bahwa teknologi saja itu tidak cukup tanpa insentif dan kewajiban kebijakan. Yang ketiga,
Yurisdiksi yang menerapkan pajak lingkungan, subsidi hijau, dan kewajiban rehabilitas menunjukkan peningkatan kinerja lingkungan dan akuntabilitas perusahaan. Jadi implementasi kebijakan ini berperan sebagai penghubung antara prinsip keberlanjutan dan praktik industri pertambangan. Selanjutnya, yang keempat, kebijakan pertambangan publik yang berkelanjutan atau pusat kerangka dalam hal ini. Posisi strategis dalam peta konsep ini, elemen ini berada di pusat karena menjadi titik temu antara ekonomi hijau, tata kelola lingkungan, dan pertambangan berkelanjutan. Kebijakan publik menentukan apakah prinsip ekologi diterjemahkan menjadi regulasi operasional atau menghentikan sebagai wacana normatif saja. Studi perbandingan kebijakan menunjukkan bahwa negara dengan kerangka kebijakan terintegrasi mampu menjaga kualitas lingkungan tanpa mengorbankan pemanfaatan ekonomi jangka panjang. Jadi, kebijakan pertambangan dipahami bukan sekedar instrumen teknis, tetapi sebagai arsitektur tata kelola pertambangan berkelanjutan. Yang kelima, kebutuhan riset kebijakan, policy research gap. Ya, masalah yang diidentifikasi, yang pertama, banyak penelitian masih berfokus pada level operasional atau korporasi, sementara dimensi kebijakan publik kurang dianalisis secara sistematis. Yang selanjutnya, integrasi ekologi sering dibahas secara normatif, bukan sebagai desain kebijakan yang aplikatif tentunya. Jadi, argumentasi akademik dalam hal ini menekankan perlunya riset yang menghubungkan ekonomi hijau, tata kelola, dan regulasi sektoral. Selanjutnya, riset kebijakan yang holistik diperlukan untuk menghasilkan instrumen regulasi dan fiskal yang transformatif. Jadi, kerangka ini memposisikan integrasi ekologis sebagai tujuan strategis kebijakan, bukan sekedar kewajiban lingkungan tambahan saja. Yang menjadi kesimpulan pada konsep ini bahwasanya menunjukkan integrasi ekologis dalam kebijakan pertambangan publik hanya dapat dicapai melalui sinergi antara yang pertama arah normatif ekonomi hijau, yang kedua mekanisme institusional tata kelola lingkungan, dan yang ketiga implementasi praktis pertambangan berkelanjutan. Jadi kerangka ini memberikan dasar teoritis yang cukup kuat untuk menganalisis transformasi kebijakan pertambangan dalam konteks transisi menuju ekonomi hijau. Pada slide berikutnya yaitu terkait dengan hasil dan pembahasan. Yang pertama, integrasi ekologis dalam kebijakan pertambangan publik atau inti temuan, bagian pusat pada hal ini menegaskan bahwa penelitian menunjukkan urgensi integrasi ekologis sebagai kerangka utama kebijakan pertambangan publik, bukan sekedar instrumen pelengkap. Secara empiris, sebagai studi kebijakan lingkungan dan laporan lembaga internasional menunjukkan bahwa model pertambangan konvensional cenderung menghasilkan eksternalitas negatif berupa yang pertama degradasi lahan, yang kedua pencemaran air dan udara, yang ketiga konflik sosial, yang keempat biaya pemulihan lingkungan yang sangat besar dibandingkan dengan kontribusi fiskal yang diberikan. Jadi pendekatan ekonomi hijau ini menawarkan solusi dengan menyelaraskan tujuan ekonomi, sosial, dan ekologis melalui tata kelola multidimensional. Yang kedua, prinsip ekologis sebagai pondasi kebijakan publik. Data lingkungan menunjukkan bahwa daya dukung ekosistem tambang memiliki batas ekologis. Oleh karena itu, kebijakan harus memastikan yang pertama, eksploitasi sumber daya berada di bawah ambang daya regeneratif alam. Yang kedua, pemanfaatan mineral itu tidak mengorbankan fungsi ekologis dalam jangka panjang. Prinsip ini selaras dengan konsep strong sustainability dalam konsep ekonomi hijau. Selanjutnya, prinsip kehati-hatian. Hasil kajian menunjukkan bahwa banyak kerusakan tambang bersifat irreversible. Oleh karena itu, kebijakan publik perlu mencegah resiko sebelum bukti kerusakan muncul. Yang kedua,
memperketat AMDAL ya, perizinan dan pengawasan. Prinsip ini didukung oleh praktik global dalam environmental risk governance. Keadilan yang ketiga itu keadilan antar generasi. Data eksploitasi sumber daya menunjukkan ketimpangan manfaat antara generasi sekarang dan generasi yang akan datang. Prinsip ini menuntut pembatasan eksploitasi secara berlebihan, alokasikan manfaat ekonomi untuk keberlanjutan dalam jangka panjang. Secara normatif ini memperkuat legitimasi etis kebijakan pertambangan. Selanjutnya, ketahanan ekologis. Ketahanan ekosistem menjadi indikator penting dalam menghadapi krisis iklim. Penelitian menunjukkan bahwa wilayah tambang dengan ekosistem rapuh memiliki resiko bencana lingkungan lebih tinggi, biaya sosial ekonomi yang meningkat pasca tambang. Selanjutnya, kerangka tata kelola dan jalur kelembagaan. Hasil analisis kebijakan menunjukkan bahwa kewenangan pertambangan ini seringkali tersebar di berbagai institusi. Hal ini menyebabkan lemahnya koordinasi, tumpang tindih regulasi, dan inkonsistensi penegakan hukum. Selanjutnya, transparansi dan akuntabilitas. Data praktik pertambangan menunjukkan bahwa rendahnya transparansi berkorelasi dengan meningkatnya pelanggaran lingkungan, konflik dengan masyarakat lokal. Jadi pendekatan ekonomi hijau ini menuntut open governance dan keterbukaan data, sehingga terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan tadi. Selanjutnya, partisipasi multi-stakeholder. Studi menunjukkan bahwa kebijakan yang melibatkan masyarakat lokal dan aktor non-negara itu agar lebih adaptif, lebih legitimate, dan lebih berkelanjutan secara sosial. Selanjutnya, kapasitas penegakan regulasi. Kelemahan kapasitas pengawasan tersebut menjadi faktor utama kegagalan kebijakan lingkungan. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas institusi ini menjadi temuan kunci dan harus dikuatkan kembali. Yang keempat, instrumen dan mekanisme kebijakan. Ini terdiri dari regulasi lingkungan. Hasil pembahasan menegaskan bahwasanya regulasi itu harus berbasis standar ekologis, adaptif terhadap kondisi sosial, dan disertai sanksi yang sangat efektif. Selanjutnya, itu insentif fiskal hijau. Data ekonomi menunjukkan bahwa instrumen fiskal atau pajak hijau subsidi teknologi ramah lingkungan itu lebih efektif mendorong perubahan perilaku tambang dibandingkan pendekatan pressure semata ya. Selanjutnya, rehabilitas dan restorasi. Penelitian menunjukkan bahwa banyak wilayah pasca tambang yang tidak dipulihkan secara optimal. Oleh karena itu, perlu kebijakan wajib memasukkan kewajiban reklamasi berbasis ekosistem serta jaminan finansial restorasi. Dan yang selanjutnya itu valuasi ekosistem. Pendekatan ekonomi hijau menekankan pentingnya menilai ekonomi jasa ekosistem ya, sehingga kerusakan lingkungan ini tidak lagi dipandang sebagai biaya eksternal ya. Sintesis dari hasil dan pembahasan secara keseluruhan, hasil dan pembahasan menegaskan bahwa integrasi ekologis dalam kebijakan pertambangan itu bukan pilihan normatif, ya, melainkan kebutuhan secara struktural. Pendekatan ekonomi hijau menyediakan kerangka konseptual dan operasional. Selanjutnya, keberhasilan kebijakan sangat bergantung pada konsistensi prinsip ekologis, tata kelola kelembagaan, dan instrumen kebijakan yang tepat. Narasi ini memperkuat kontribusi teori dalam mengembangkan kebijakan pertambangan berkelanjutan berbasis ekonomi hijau dan relevan sebagai rujukan akademik maupun kebijakan publik. Dan slide yang terakhir yaitu kesimpulan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa integrasi pertimbangan ekologis
ke dalam kebijakan pertimbangan publik melalui pendekatan ekonomi hijau ini bersifat layak secara konseptual dan mendesak secara praktis karena keberlanjutan pertambangan hanya dapat dicapai melalui keterpaduan prinsip ekologis, tata kelola yang kuat, dan instrumen kebijakan yang efektif. Temuan utama menunjukkan bahwa prinsip keberlanjutan, kehati-hatian, keadilan antar generasi, ketahanan ekologis, dan keadilan ekologis harus diinstitusionalitaskan secara eksplisit dalam kebijakan pertambangan. Secara efektif, integrasi ekologis sangat ditentukan oleh kualitas tata kelola lingkungan yang ditandai oleh koherensi kelembagaan, penegakan regulasi, transparansi, dan partisipasi pemangku kepentingan. Tujuan ekologis hanya dapat dioperasionalitaskan melalui kombinasi instrumen regulasi, insentif fiskal, kewajiban rehabilitasi, valuasi ekosistem, dan koherensi kebijakan lintas sektor. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan reformasi kebijakan lintas sektor, bahwasanya pertambangan publik yang selaras dengan kerangka ekonomi hijau harus mampu menyeimbangkan kepentingan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan kesejahteraan antar generasi secara berkelanjutan. Cukup sekian yang bisa saya paparkan. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.